Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada semua sehingga anak-anak bapak sekalian bisa hadir dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Salawat berikan salam tanpa pula kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini pada hari ini Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran tentang 6 rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Jadi sekarang Bapak mau bertanya kepada anak sekalian, rukun iman yang pertama itu apa? Jadi sini sedikit Bapak jelaskan, itu iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling perlu kita imani sebelum kita mengimani yang selanjutnya. Itu kita tuh harus percaya kita bahwa Allah itu ada. Karena setiap orang muslimin wajib mempercayai bahwa Allah itu ada. Jadi kalau anak-anak sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti anak-anak sekalian itu adalah orang Islam. Seandainya anak-anak sekalian tidak mempercayai bahwa adanya Tuhan, bahwa bisa dipertanyakan, anak-anak sekalian agamanya masih dipertanyakan. Jadi kita masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, jadi iman kepada malaikat. Kita sebagai umat muslim otomatis kita itu harus beriman kepada malaikat. Karena apa? Beriman kepada malaikat ini adalah salah satu dari 6 rukun iman. Jadi kita itu harus juga percaya bahwa beriman kepada malaikat itulah melambangkan kita itu sebagai seorang muslim. Jadi di sini nih Allah juga menciptakan dengan jumlah banyak dengan tugas-tugas yang berbeda, dan ada 10 malaikat yang wajib untuk diketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena melalui malaikat Jibril inilah wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Mikael, bertugas menyampaikan rezeki. Jadi malaikat Mikael ini adalah menyampaikan rezeki. Jadi tugas-tugas malaikat ini sudah ada. Jadi namanya malaikat Mikael itu menyampaikan rezeki. Jadi seandainya kita berusaha, sudah berikhtiar, disitulah malaikat Mikael untuk menyampaikan rezekinya kepada kita. Ingat bahwa setiap orang berusaha pasti akan ada kemudahan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Jadi malaikat Israfil ini adalah bertugas meniup sangkakala. Ketika nanti di akhir zaman, hari kiamat, malaikat Israfil inilah akan meniup trompet sangkakala. Bahwasanya meniup trompet sangkakala itu adalah malaikat Israfil, dan bunyi itu bisa gunung-gunung bertaburan seperti kapas-kapas. Jadi malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala, dan bertugasnya itu waktu akhir zaman akan mendatang pada hari kiamat. Jadi yang keempat itu malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Inilah malaikat Israel bertugas mencabut nyawa.
Jadi malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa ketika Allah telah menetapkan kematian kita. Nah, sudah menetapkan dari kita dilahirkan, sudah ada kapan kita mati. Nah, malaikat inilah yang akan bertugas untuk mencabut nyawa kita. Bahwasanya orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Karena apa? Di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Sementara di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Jadi di dunia ini kita perbanyak untuk membuat kebaikan, mencari pahala, supaya kita dipermudah di akhirat kelak. Yang kelima itu malaikat mungkar, menanya ruh di dalam alam kubur. Jadi mungkar ini tugasnya adalah menanyakan mayat di dalam kubur. Yang keenam itu malaikat nangkir bertugas menanya ruh di dalam kubur. Malaikat rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat malik menjaga pintu neraka. Malaikat ridwan bertugas menjaga pintu surga. Jadi kita masuk ke rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani kitab-kitab Allah, karena disitulah kita mencerminkan bahwa kita itu adalah orang Islam. Jadi anak sekalian harus juga percaya atau harus mengimani kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah ini adalah pedoman hidup bagi kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam. Jadi umat Islam itu adalah kitabnya itu Al-Quran. Masuk kita yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita sebagai umat muslim sangat diwajibkan kita itu mengimani Nabi dan Rasul. Untuk anak sekalian harus wajib memahami atau mengimani, mempercayai bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak sekalian harus hafal nama-nama Nabi, harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Jadi di sini ada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Bisa anak-anak tengok di dalam buku. Itu yang kelima, itu iman kepada hari kiamat. Kita sebagai umat manusia atau sebagai umat muslim wajib kita mengimani pada hari kiamat. Karena apa? Karena dunia ini tidak akan lama dan hari kiamat itu pasti akan datang. Yang dimana pada hari kiamat inilah amal baik, amal buruk kita yang selama dunia ini akan diperhitungkan. Jadi kita sebagai umat muslim wajib mengimani pada hari akhir atau hari kiamat. Untuk anak sekalian, tolong dipahami tentang rukun iman ini, karena rukun iman ini sangat berguna bagi kita semua. Untuk anak sekalian, harap dipahami, dibaca-baca lagi, dan kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang lainnya. Yang keenam itu iman kepada kadar dan kadar. Jadi rukun iman yang keenam adalah beriman kepada kadar. Setiap muslim percaya serta meyakini sepenuh hatinya bahwa Allah itu memiliki kehendak, ketetapan dan keputusan atas semua makhluknya. Mungkin anak-anak sekalian harus bisa memahami rukun iman ini adalah rukun iman ini ada 6. Yang pertama, kita itu wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita itu adalah beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita itu beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, kita itu beriman kepada
hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, kita beriman pada qadar dan qadar. Jadi anak-anak sekalian harus bisa memahami apa-apa saja beriman kepada apa-apa saja 6 rukun iman ini. Karena rukun iman inilah sebagai penunjuk kita sebagai umat muslim, dan kita juga harus anak sekalian harus mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Selain itu jangan kita kerjakan, karena kita tuh berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum kita sekarang ini beribadah secara terang-terang ini, pasti ada dulunya kita itu di zaman gelap-gelap yang mana sholat saja susah. Jadi untuk anak sekalian wajib untuk memahami 6 rukun iman ini, supaya apa? Kedepannya anak sekalian bisa memahami lebih mendalami apa yang dinamakan Islam ini. Mungkin sekian anak-anak Bapak. Kalau ada penyampaian Bapak yang kurang atau yang belum bisa anak-anak mengerti, bisa nanti dipertanyakan kepada Bapak langsung. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.